Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Petani Muda. Selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan teknis regenerasi petani. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam pelatihan ini. Dan kali ini bersama saya, Aris Hanafi ya, kita akan sharing tentang membangun jejaring kemitraan produksi padi. Sobat Petani Muda, kalian siap? Setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan Sobat Petani Muda diharapkan dapat memahami pengertian dan prinsip membangun dan mengelola kemitraan, mengetahui pola-pola jejaring kemitraan, serta memahami teknik penyusunan MOU atau perjanjian kerjasama. Sobat Petani Muda, apa yang Anda ketahui tentang kemitraan? Kemitraan adalah hubungan atau jalinan kerjasama sebagai mitra antara dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Tujuannya adalah untuk menciptakan suasana saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Saling membutuhkan berarti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani memerlukan penampung hasil dan bimbingan. Saling menguntungkan berarti petani ataupun pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan atau keuntungan di samping adanya kesinambungan usaha. Saling memperkuat berarti petani dan pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak, dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra. Prinsip-prinsip membangun kemitraan. Yang pertama, saling memerlukan, saling ada ketergantungan. Yang kedua, saling menguntungkan. Yang ketiga, saling menghargai dan saling menghormati. Yang keempat, saling mematuhi kesepakatan yang ditetapkan bersama. Yang kelima, saling mempercayai. Yang keenam, saling membangun, menumbuhkan, dan saling mengembangkan. Yang ketujuh, berorientasi mencari keuntungan, jangka panjang, dan berkelanjutan. Yang kedelapan, memiliki kedudukan posisi yang sama dan setara. Sobat Petani Muda, peserta bimbingan teknis regenerasi petani yang berbahagia. Manfaat yang diperoleh dari kemitraan adalah yang pertama, memberikan kepastian bagi petani dalam memasarkan produk. Yang kedua, modal usaha terjamin. Yang ketiga, didapatnya informasi teknologi baru. Yang keempat, mendorong meningkatkan skala produksi. Yang kelima, meningkatkan pendapatan petani. Yang keenam, meningkatkan kesinambungan usaha. Pola-pola kemitraan yang ada yaitu 1. Pola inti plasma, cirinya yaitu hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah, usaha besar, usaha menengah, dan usaha besar sebagai inti, dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi. Keuntungan dari pola inti plasma adalah A. Pengusaha memberikan pembinaan serta pemasaran. B. Pasokan bahan baku dapat lebih terjamin dalam jumlah dan kualitas. Yang kedua, pola subkontrak. Cirinya yaitu hubungan produk yang dihasilkan oleh mitra usaha menjadi bagian dari sistem produk bapak angkat. Keuntungan pola subkontrak adalah A. Terciptanya alih teknologi, modal, dan keterampilan. B. Menjamin pemasaran produk kelompok mitra usaha. 3. Pola dagang umum. Cirinya yaitu pengusaha besar atau menengah memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya. Keuntungan dari pola dagang umum adalah adanya jaminan harga atas produk yang dihasilkan dan kualitas sesuai dengan yang telah ditentukan atau disepakati. Yang keempat, pola keagenan. Cirinya yaitu kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang-barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Keuntungan dari pola keagenan adalah agen dapat merupakan tulang punggung dan ujung tombak pemasaran usaha besar dan usaha menengah. 5. Kerjasama operasional agribisnis atau KOA. Cirinya yaitu kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal. Yang keenam, pola waralaba adalah
hubungan kemitraan dengan memberikan hak penggunaan lisensi, merek dagang, dan satuan luas distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba disertai bantuan bimbingan manajemen. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam membangun kemitraan antara lain mengidentifikasi kebutuhan kelompok atau organisasi, menyusun profil kelompok atau organisasi, melakukan pemetaan terhadap organisasi atau instansi yang potensial untuk diajak bermitra, menggali, mengumpulkan, dan menganalisis informasi. Penjajakan kerjasama, penyusunan rencana atau proposal kerjasama, membuat kesepakatan dan menandatangani akad kerjasama MOU. Teknik penyusunan MOU atau perjanjian kerjasama. Yang pertama, logo kedua belah pihak. Yang kedua, judul yang dikerjasamakan. Yang ketiga, pihak ke-1. Yang keempat, pihak kedua. Yang kelima, maksud dan tujuan kegiatan. Yang keenam, ruang lingkup. Yang ketujuh, pelaksanaan. Yang kedelapan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Yang kesembilan, pembiayaan. Yang ke-10, jangka waktu. Yang ke-11, penyelesaian perselisihan. Dan yang ke-12, adendum. Sobat Petani Muda, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berdiskusi dan bersinergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.